Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah bertemu lagi dengan kalian di MK Akhlak Tasawuf semester 1 Pendidikan Agama Islam YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menerangkan tentang salah satu murid dari Syekh Nurjati, yaitu nama yang diberikan atau yang dinobatkan di YIN Cirebon. Beliau bernama lengkap Syekh Syarif Hidayatullah atau Sayyid Al-Kamil. Lahirnya pada tahun 1448, keturunan dari Mesir, yaitu ayahnya bernama Syarif Abdullah dan ibunya yang bernama Syarifah Mudaim atau Nyimas Rara Santang. Nah, Nyimas Rara Santang ini adalah putri dari Raja Siliwangi, yaitu Prabu Siliwangi. Beliau di sini dinobatkan jadi raja kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Jadi raja pertamanya adalah mertuanya, yaitu ayah dari Nyimas Pakungwati yang bernama atau yang kita kenal dengan Mbah Kuwu Cirebon. Ajaran dari beliau itu melalui dengan dakwah. Metodenya dengan dakwah. Dakwah yang di sini pertama bihikmah. Bihikmah itu dengan kebijaksanaan. Kalau kita kenal adalah dengan bagaimana menegur seseorang itu dengan cara lemah lembut, dengan cara hikmah tadi, dengan cara supaya orang tersebut tidak tersakiti, atau kalau kita kenal dengan kajian tasawuf. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan dakwanya seperti kurikulum di pesantren, yaitu tarbiyatul ummah pendidikan. Ada tingkatan, ada frase-frasenya, ada passing grade-nya. Nah, itu asal muasal pesantren di Cirebon itu adalah kurikulumnya dari Syekh Syarif Hidayatullah. Di sini ada 40 ipat-ipat atau wasiat yang diberikan Syekh Syarif Hidayatullah, namun akan saya bagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pemaaf. Isi dari ipat-ipat yang atau wasiat yang diberikan Syekh Syarif yaitu tobat, bersyukur, jauhi sifat marah, tidak bertengkar, tidak suudzon, tidak takabur, tidak ingkar janji, jangan bermuka masam, dan tidak berbohong. Kenapa saya katakan di sini suruh menjadi pemaaf? Karena ipat-ipat tadi yang ada di dalamnya salah satunya jangan bermuka masam, jangan berbohong. Itu salah satu indikasi bahwa kita suka marah. Kalau suka marah berarti kita tidak terima terhadap apa yang sudah ada di depan kita, terhadap siapa yang sedang berbicara dengan kita. Maka jadilah pemaaf. Karena kalau orang mempunyai sifat pemaaf, maka dia akan selalu riang. Apapun yang dihadapannya tidak pernah dikatakan salah, karena semua itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu adalah welas asih. Welas asih di sini ipat-ipatnya yaitu hormati leluhur, murah hati, berbakti kepada orang tua, tidak menghina, tidak menyakiti orang lain, hormati tamu, takut kepada Allah. Kenapa dikatakan welas asih? Contoh, jika kita kedatangan tamu, entah itu tamu dari manapun, entah itu tamu dari kalangan siapapun, kita tidak pernah membedakannya. Kenapa? Karena fal yukrim dhaifah. Salah satu tanda orang beriman adalah memuliakan tamu. Karena apa? Tamu itu sebenarnya tidak memberikan beban kepada tuan rumahnya. Justru dalam suatu hadis bahwa tamu itu adalah membawa kotoran atau membersihkan apa yang ada pada tuan rumahnya ketika tamu itu pulang. Kemudian di sini suruh takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau kita takut kepada Allah itu sebagai tanda kita welas asih. Kalau kita menghormati kedua orang tua, apalagi orang tua kita sudah tidak berdaya, padahal beliau melahirkan kita, beliau membesarkan kita, tidak pernah pamrih untuk membalasnya. Nah, ini sebagai tanda bagaimana wujud kita sebagai anak welas asih kepada
kepada kedua orang tua. Kemudian ipat-ipat yang ketiga saya masukkan kepada kepedulian sosial. Di dalamnya yaitu jangan mencela yang belum tentu kebenarannya atau belum tentu itu salahnya. Kemudian jangan banyak keinginan, titip tajuk dan fakir miskin, memelihara peninggalan-peninggalan pusaka dan berlaku adil. Memelihara peninggalan pusaka-pusaka adalah cagar budaya, di mana di tempat kita tinggal di situ ada budaya. Maka setelah kita tahu di situ ada budaya, maka di situ ada sejarah. Bagaimana sejarah akan kita gali, maka kita akan tahu dari mana asal usul kita. Setelah kita tahu asal usul kita, maka kita akan bagaimana berperilaku seperti orang-orang yang terdahulu yang kita katakan sebagai barometer orang yang soleh. Kemudian di sini salah satunya lagi yaitu yang kita kenal dengan titip tajuk dan fakir miskin. Ini ipat-ipat yang sangat terkenal sekali dari Syekh Syarif Hidayatullah, yaitu titip tajuk. Artinya sekarang bangunan musola masjid itu sudah megah, tetapi di dalamnya penghuninya tidak ada, yaitu kosong. Bangunannya besar, mewah, tetapi tidak ada penghuninya. Artinya bukan dititipkan sebuah benda tajuk seperti itu, urusi tajuk dan ramaikan tajuk di dalamnya dengan kajian, dengan pengajian dan seterusnya. Kemudian dan fakir miskin. Kenapa fakir miskin? Ya karena orang tersebut itu sudah tidak punya apa-apa. Kalau kita tidak peduli dengan fakir miskin, siapa lagi? Sedangkan Rasulullah mengajarkan tidak memandang siapapun, termasuk di dalamnya adalah fakir miskin, yaitu kita salah satunya menyayangi anak yatim piatu. Kenapa anak yatim piatu? Disitulah sebenarnya yang dibebankan untuk membesarkan anak yatim itu adalah bukan ibunya, bukan keluarganya, tapi bagaimana kita sesama orang muslim. Yang keempat, ipat-ipatnya saya masukkan ke dalam pengorbanan. Yang pertama yaitu jangan makan jika tidak lapar. Artinya makan itu secukupnya. Ketika kita masih kenyang ya jangan makan, ditahan dulu nanti ketika nunggu lapar. Kemudian jangan tidur sebelum ngantuk. Mencari rezeki yang halal. Jika kaya harus dermawan, berlaku adil dan datangi orang mukmin. Mencari rezeki yang halal adalah salah satu bentuk bagaimana proses orang tua kepada anaknya untuk memberikan nafkah. Karena apa yang kita cari, seperti saya orang tua, apa yang kita cari, maka nanti apa yang kita makan kepada anak kita. Ketika apa yang kita makan, maka disitulah lahirlah darah yang mengalir dari orang tuanya kepada anaknya. Kalau darahnya panas, mendidih, maka lahirlah anak yang mendidih, yaitu pemarah. Tapi kalau yang kita makan itu halal, insya Allah darah itu tidak mendidih. Maka ada perilaku dari orang tua ke anak itu tadi, contohnya seperti sifat sabar. Kemudian di dalamnya yaitu jangan tidur sebelum ngantuk. Ini ada kaitannya antara ngantuk dengan belajar. Seperti yang sudah saya terangkan di Ta'limul Muta'alim, bahwa kalau orang ingin belajar supaya belajarnya bisa, itu adalah terjaga di malam harinya. Syaratnya terjaga di malam hari yaitu kurangi makannya. Nah, ini masuk dalam pengorbanan. Karena apa? Kita jangan kenyang dulu sebelum orang lain kenyang. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak akan makan kalau seluruh anggota keluarganya, seluruh tetangganya itu belum makan. Biarlah mereka yang makan dulu, saya belakangan. Nah, kita sebagai umatnya, insya Allah kalau diakuinya, apakah kita tidak bisa meneladani beliau? Tentunya insya Allah bisa. Kemudian, ini Syekh Syarif ini meninggal tahun 1568, sekitar usia 120 tahun di Gunung Sembung. Gunung Sembung itu posisinya di Gunung Jati, yang biasa kita kunjungi, beliau berada di sana. Sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita sebagai orang Cirebon dan beliaulah wali dari Cirebon. Terima kasih. Wala'afu minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.